Mari Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk menyembah. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Mari kita katakan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, dan hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, dan begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu.
Salam semuanya, ibu-ibu yang terkasih, jemaat SHBC Serang. Pada sore hari ini kita jumpa lagi dalam firman Tuhan, di mana kita tahu bahwa firman Tuhanlah yang dapat menuntut setiap langkah hidup kita. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan sore ini Bapak. Karena Engkau berikan kesempatan Bapa untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Ya Bapa yang baik, hamba minta urapan-Mu Bapa sehingga Tuhan Yesus firman-Mu betul-betul dapat Tuhan Yesus memberkati kami Bapa. Sehingga yang sakit disembuhkan Bapa, yang berbeban berat Engkau berikan penghiburan Bapa. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa kami alaskan hanya dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Salam semuanya yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, yaitu kita ambil dari Matius 27, 45 sampai dengan 54. Kita baca 45. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait cuci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan para jurid-juridnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya berikan judul makna daripada kematian Tuhan Yesus. Kita tahu ya bulan ini bulan Paskah ya. Bulan ada kematian Tuhan Yesus dan juga ada kebangkitan Tuhan Yesus ya. Benar juga sih bulan April, ya benar juga April benar. Cuman dalam bulan April kita pasti merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus juga ya. Jadi waktu saya kerja dulu di tempat saya dulu, Bata Apung dulu ya, zaman dulu tuh. Jadi pada saat itu ada salah satu wakil kepala security berbicara dengan teman saya juga ya Kristen juga, cuman dulu dia belum Kristen, masih jemaat yang gereja hari Sabtu. Jadi mereka ngobrol-ngobrol di depan saya itu bahwa mereka bilang bahwa Yesus itu tidak mati. Yesus itu tidak disalib. Jadi orang-orang Kristen itu dibohongin. Sebenarnya Yesus tidak mati. Tapi yang mati adalah Yudas Iskariot. Jadi diserupakan katanya gitu. Diserupakan wajahnya. Jadi wajah Yudas Iskariot itu diserupakan dengan wajah Tuhan Yesus. Jadi mereka ngobrol itu bahwa yang benar adalah Yesus tidak mati. Tapi dia bersembunyi dan yang disalibkan adalah Yudas Iskariot kata mereka. Terus saya tidak ikut campur saya juga tidak ada gunanya berdebat dengan mereka, nggak ada gunanya. Cuman kita yang harus tahu bahwa kita itu harus tahu firman Tuhan. Jangan sampai kita bimbang. Kita harus, kalau saya sendiri harus baca.
Dari Kejadian sampai Wahyu harus baca. Biar kita jangan sampai bimbang gitu loh. Jadi kita tahu bahwa kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus itu merupakan nubuat daripada nabi-nabi zaman dahulu. Mulai dari Nabi Musa, Raja Daud, kitab Mazmur, Yesaya, semua menceritakan. Kitab Mika juga. Yang jelas kematian Tuhan Yesus itu jelas diceritakan di Yesaya, yaitu Yesaya 53, Mazmur 66, kalau nggak salah Mazmur 32 diceritakan mengenai kematian Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya Tuhan Yesus tidak mati, kita tidak selamat. Jadi yang pertama di sini, kematian Tuhan Yesus bukanlah kekalahan atau kelemahan, tetapi menggenapi firman Tuhan, yaitu menggenapi kitab para nabi-nabi zaman dulu di Perjanjian Lama. Dan juga merupakan suatu ketaatan akan perintah Bapa di surga. Jadi kematian Tuhan, jadi Tuhan Yesus betul-betul mati. Sebab itu memang dibuatkan di Mazmur, di kitab Mazmur, di kitab Yesaya. Jadi kitab Yesaya itu ada dua versi ya, maksudnya versinya kalau kita orang Kristen oke lah ya dari kitab Yesaya. Tapi bagi orang-orang bukan Kristen mungkin yang mau tahu sejarah bahwa kitab Yesaya sekarang masih ada. Jadi kitab Yesaya itu ditemukan oleh seorang gembala ya. Di gua Kumranta. Jadi pas lagi gembala kambing lempar-lempar guanya bolong, dan di gua itu ada kitab gitu loh. Ada tulisan di kulit kayu. Dan kulit kayu ini dibawa ke pasar tukang loak. Ada ahli geologi dari Israel membeli gulungan kitab ini, kulit kayu ini, seharga $250.000 atau sekarang mungkin 3,7 miliar. Jadi mungkin bagi orang-orang yang tidak percaya Kristen itu bisa dilihat. Bisa pergi ke museum di Israel bahwa ada kitab Yesaya menceritakan kematian Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus betul-betul mati emang, betul-betul mati. Bukan diserupakan. Jadi ada di kitab Yesaya sekarang, ada juga di sejarah di museum di Israel. Ada kitabnya itu di gulungannya itu. Gulungan semua saya nggak tahu kulit kayu apa gitu ya. Jadi untuk yang mungkin yang non Kristen boleh ngelihat di sana. Jadi ada kitabnya di sana itu menceritakan bagaimana bahwa Tuhan Yesus betul-betul mati. Itu. Jadi bukan kelemahan, bukan Yesus menghindar, bukan Yesus takut, bukan. Siapa sih yang bisa ngelawan Tuhan Yesus? Saya rasa iblis Lucifer enggak tandingannya. Tandingan iblis Lucifer ya paling ya malaikat Mikael. Kalau Yesus enggak ada tandingannya. Itu kan Roh Allah sendiri. Tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan Yesus. Tidak pernah Tuhan Yesus kalah. Dari dulu sampai sekarang Yesus enggak pernah kalah. Dia selalu menang. Sebab di sini kan Roh Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Jadi jangan sampai iman kita goyang bahwa Yesus tidak mati. Yesus betul-betul mati. Yang selanjutnya adalah kematian Tuhan Yesus merupakan misi penyelamatan umat manusia dari cengkeraman iblis atau dari perbudakan dosa. Jadi kematian Tuhan Yesus itu merupakan misi penyelamatan umat manusia dari cengkeraman iblis, dari perbudakan dosa. Kalau dulu mungkin Nabi Musa menyelamatkan umat Israel dari perbudakan Mesir. Dan Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita, melepaskan kita dari perbudakan dosa. Jadi Tuhan Yesus datang punya misi penyelamatan. Kalau Tuhan Yesus nggak datang, kita mungkin semua masuk neraka semua. Sebab telah ada namanya dosa turunan dari papa kita Nabi Adam. Tapi karena puji Tuhan karena Tuhan Yesus datang, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan daripada perbudakan dosa. Pada tahun 1945 kita tahu bahwa Asia dijajah Jepang. Ini perumpamaan dijajah Jepang, tapi ini kisah nyata. Yaitu kalau nggak salah di Burma ya. Jadi pada masa itu
penjajahan Jepang di Burma itu kehilangan skop. Jadi waktu itu kan mereka dijajah semua ini. Semua rakyatnya dijajah. Kalau nggak salah di Burma, dijajah. Mereka hitung skopnya ini, kalau nggak salah 200, dihitung 200. Setelah Jepang menghitung, kurang satu skopnya ini. Jadi dibilanglah sama jajahannya inilah, atau tawanannya ini. Siapa yang mengambil skop? Tolong dikasih tahu siapa yang menghilangkan atau yang mencurinya. Semua pada diam. Terus setelah dia bilang, semua pada diam. Terus dia ambil senjata lah. Saya hitung sampai hitungan 5, kalau tidak ada yang mengaku menghilangkan skop, saya akan bunuh satu-satu, saya akan tembak satu-satu. Dia udah mulai masukkan peluru dan mau dibunuh satu-satu. Jadi kita tahu kalau Jepang itu ngomong itu tidak, istilahnya nggak ada rasa takutnya. Kalau zaman Jepang dulu memang lebih dari binatang ya zaman dulu, kalau sekarang mungkin udah baik ya. Jadi kalau mereka bilang bunuh. Jadi mereka itu memang betul kejam pada zaman penjajahan dulu. Dan mulai dari ambil satu orang ke depan. Mau dibunuh ini. Tiba-tiba dari belakang datanglah seorang pemuda. Masih muda lah, masih remaja, masih pemuda. Dia tunjuk tangan. Siap, saya yang mencuri skopnya. Dia maju ke depan. Akhirnya pun dengan tanpa ragu-ragu, moncong senjata ditaruh ke kepala si pemuda ini. Si kata juga langsung ditembak, langsung mati, langsung pecah kepalanya itu. Langsung mati di tempat. Tapi kemudian si Jepangnya ini, si penjajah ini hitung lagi skopnya ini. Hitung ulang lagi. Ternyata nggak ada yang hilang. Jadi tadi salah hitung doang. Hitung ternyata nggak ada yang hilang skopnya itu. Tetapi kita bisa melihat pemuda tadi itu, dia berpikir, kalau sampai nanti tidak ada yang mengambil skopnya ini, semua itu berapa ratus orang itu yang jajahannya pasti dibunuh semua. Jadi dia berpikir, daripada rakyat saya semua, daripada teman saya semua mati dibunuh sama Jepang ini, ya saya aja ngakulah. Biarlah saya dituduh pencuri, yang penting teman-teman saya semua hidup. Akhirnya semua tidak jadi dibunuh. Walaupun itu sebenarnya salah hitung sebenarnya, masalah hitung. Tapi karena Jepang memang tidak ada rasa takut, tidak ada peri kemanusiaan, ya memang cara terbaik itu. Daripada semua mati, mendingan dia mengorbankan diri untuk teman-teman sebangsanya. Itu hanya contoh kecil. Tuhan Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menyelamatkan semua manusia yang percaya kepadanya. Jadi kematian Tuhan Yesus punya misi penyelamatan. Sehingga semua kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Semua kita masuk surga. Jadi yang kedua tadi itu adalah kematian Tuhan Yesus merupakan misi penyelamatan umat manusia dari cengkraman iblis atau dari perbudakan dosa. Sehingga dia rela mati di kayu salib, digantung di kayu salib. Sebenarnya itu buat orang-orang yang terkutuk. Sebenarnya yang terkutuk adalah kita yang masih dalam perbudakan dosa. Tapi karena kasihnya buat semua umat manusia yang percaya kepadanya, dia rela mati seperti orang terkutuk. Supaya kita semua yang percaya diselamatkan. Jadi seperti awal tadi bahwa memang Tuhan Yesus datang itu memang misi penyelamatan. Dan itu sudah dibuatkan oleh para nabi-nabi di perjanjian lama. Jadi bukan asal mati, bukan. Jadi dia memang punya misi penyelamatan. Terus yang selanjutnya adalah kematian Tuhan Yesus mengakibatkan bukan hanya murid-muridnya yang berduka, bukan hanya ibunya, saudara-saudara yang berduka, bahkan alam pun berduka. Jadi waktu Tuhan Yesus disalib, kita tahu tadi ayat 45 ada kegelapan ya, berapa jam itu? Dari jam 12 sampai jam berapa? Sampai jam 3 ya. Berapa? 3 jam? Ya. Jadi alam berkabung semua. Alam bumi berkabung. Dan terjadi gempa bumi.
dan kubur-kubur pun terbuka. Jadi kematian Tuhan Yesus juga bukan hanya murid-muridnya yang bersedih, yang berduka. Bahkan alam semesta pun ikut berduka atas kematian Tuhan Yesus. Jadi kita tahu ya, banyak yang menangis waktu itu, terutama ibu-ibu yang sering ikut pelayanan Tuhan Yesus. Mereka semua menangis. Ya pastilah menangis, bagaimana Tuhan Yesus tidak punya dosa, tidak pernah ngelal dosa, tapi harus disalib seperti itu. Jadi menurut saya sih, kalau kita betul-betul merenungkan kematian Tuhan Yesus, ya kalau menurut saya sih, kalau hanya difitnah sih, harusnya kita jangan terlalu jangan terlalu sampai kita down gitu ya, jangan sampai jatuh. Karena Tuhan Yesus lebih-lebih daripada itu. Kadang juga di rumah juga ya tak luput dari kesalahan, kadang ya salah paham dengan istri gitu ya. Kadang pengen emosi juga sih. Kadang naik darah juga. Cuman saya ingat lagi, ini enggak seberapa lah. Tuhan Yesus aja udah rela mati buat dosa-dosa saya, apalagi hanya masalah ekonomi atau masalah salah paham. Masa sih kita harus ribut gara-gara hal sekecil ini gitu loh. Tuhan Yesus aja yang begitu sengsara untuk nebus dosa kita, masa kita hanya hal seperti itu sampai ribut, sampai tidak mau ke gereja, sampai tidak mau berdoa, sampai tidak mau baca firman Tuhan. Jadi kadang saya seperti itu, kalau ada masalah, ingat dulu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, bagaimana ya, sampai nyawanya pun direlakan untuk menebus semua dosa-dosa kita. Yang selanjutnya adalah kematian Tuhan Yesus mengakibatkan tabir bait suci terbelah dari atas ke bawah. Sehingga ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah. Jadi artinya di sini, jadi setelah kematian Tuhan Yesus, akhirnya pun tabir bait suci terbelah dari atas ke bawah. Jadi saya baca itu tabirnya itu tebalnya kurang lebih katanya 10 cm itu. Ada dari kain kain ungu muda itu tebal itu. Jadi itu bukan karena gempa, bukan karena apa. Itu memang karena kuasa Tuhan, karena malaikat. Itu bisa sampai terbelah. Jadi kita tahu di zaman perjanjian lama bahwa kalau kita punya dosa atau kesalahan, hanya imam besar yang bisa menghadap Tuhan. Dan mereka itu masuk ke ruang maha kudus. Jadi tidak sembarangan orang. Kalau misalnya kita coba-coba masuk bukan imam besar, bukan orang kudus, ya bisa mati sekejap di situ. Tidak bisa salah masuk. Yang bisa masuk ke ruang maha kudus hanya imam besar. Dan juga imam besar bukan hanya imam besar doang, dia harus hidup kudus, harus benar. Kalau misalnya imam besarnya ada dosa, ya itu masuk tidak akan balik lagi. Balik tinggal nama doang, tinggal nyawanya udah lewat, udah matilah. Jadi zaman dulu kalau ada dosa itu harus ada binatang yang dikorbankan. Dan setiap tahun hanya imam besar yang dapat datang kepada Tuhan, yaitu di ruang maha kudus. Itu tadi artinya itu tabir suci terbelah. Jadi ada pembatas lah. Tidak bisa sembarang orang boleh datang kepada Tuhan. Jadi artinya dengan tabir bait suci terbelah, sekarang kita bisa langsung datang kepada Tuhan Yesus berdoa. Bisa langsung. Tidak harus melalui pendeta atau gembala sidang, tidak harus. Sekarang kita bisa langsung datang. Itulah tadi salah satu makna kematian Tuhan Yesus. Jadi dengan kematian Tuhan Yesus, tabir suci terbelah dari atas ke bawah. Dan kita tidak perlu lagi imam besar untuk menyampaikan atau untuk menghapus dosa kita.
atau untuk menjadi perantara. Tidak perlu lagi. Sekarang kita bisa langsung. Kita bisa langsung berdoa kepada Tuhan dan kepada Tuhan, mengaku dosa, dengan penuh kerendahan hati. Kita berdoa dan minta sesuatu, bisa langsung. Karena tidak perlu lagi kita memotong binatang, memotong korban binatang untuk menghapuskan dosa kita. Dan pada zaman perjanjian lama kan itu setiap ada pelanggaran harus ada binatang yang dipotong dan harus ada darah yang tertumpah. Dan untuk menggenapi itu makanya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Jadi darahnya Tuhan Yesus itu sudah menyelesaikan semua semua korban-korban yang zaman dulu. Jadi nggak perlu lagi korban-korban pemotongan hewan, pemotongan binatang. Jadi dengan kematian Tuhan Yesus, kita bisa langsung datang kepada Tuhan Yesus. Itu enaknya di situ. Jadi tidak perlu lagi ada perantara, langsung kita datang ke Tuhan Yesus. Apapun permasalahan kita, apapun persoalan kita bisa langsung datang kepada Tuhan Yesus. Mau dimanapun, mau di mobil, mau di rumah, mau di gereja, mau di hutan, sekarang kita bisa langsung. Kalau zaman dulu, kalau kita pas di hutan gimana? Kita harusnya dulu imam besar. Dan juga harus nunggu setahun dulu. Tapi sekarang kita bisa langsung. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, kita bisa langsung datang kepada Bapa di surga, pada Tuhan Yesus, melalui Tuhan Yesus. Jadi itulah tadi beberapa makna kematian Tuhan Yesus buat kita. Semoga firman ini bisa memberkati kita semua dan iman kita semakin teguh sehingga nama Tuhan makin dipermuliakan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan Yesus, hamba telah menyampaikan firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati firman-Mu ini Bapa, sehingga semua kami yang mendengar Bapa diberkati Tuhan, dan iman kami semakin kuat, semakin teguh Bapa, bahwa Engkau Tuhan Yesus telah rela mati untuk menghapus seluruh dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, hamba hanya bisa menyampaikan Bapa, tapi Engkau Tuhan Yesus yang menumbuhkan di hati setiap kami, sehingga Tuhan Yesus semakin dipakai Tuhan luar biasa Bapa. Terpuji-puji dalam terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Oh Bapa yang baik Tuhan Yesus, sebentar Tuhan Yesus, kami akan berdoa cepat, kiranya Engkau Bapa yang selalu Bapa mengurap setiap kami Bapa. Terpuji-pujilah, terima kasih Bapa. Ini doa kami Oh, sempurnakanlah doa kami Bapa. Kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, mari ibu-ibu kita responi firman, kita akan pujian bersama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Saya informasikan kepada ibu-ibu yang ingin memberikan persembahan dapat mentransfer ke rekening di bawah ini, atau apabila ibu-ibu memiliki mobile banking BCA dapat men-scan QR Code yang tertera pada layar dan dapat mengikuti video sebagai berikut. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan melalui BCA Mobile Banking dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, silakan masuk ke dalam aplikasi Mobile Banking BCA. Kemudian, masukkan kode akses, lalu klik menu QR di BCA Mobile,
Silakan scan kode QR rekening yang sudah tertera di layar. Pastikan lampu indikator sudah berwarna hijau. Lalu tentukan nilai persembahan. Dan pastikan informasi keterangan sudah sesuai. Kemudian klik OK. Masukkan PIN BCA Mobile Banking Bapak Ibu Saudara. Lalu klik OK. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom ibu-ibu terkasih. Apa kabarnya? Luar biasa ya ibu-ibu terkasih. Sebelum kita doa syafaat, tadi kita sudah dengarkan firman dari Pak Jala Sihombing. Kiranya firman yang tadi sudah disampaikan kepada kita termaterai dalam hati kita dan kita menjadi pelaku firman. Ibu-ibu terkasih, mari kita satukan hati, kita berdoa, manjatkan sembah puji kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami Tuhan mengucap syukur, berterima kasih pada sore hari ini Tuhan kami bisa kembali mengadakan ibadah PA Wanita lewat online Bapa. Semuanya ini bukan kebetulan, Tuhan yang menyediakan waktu, Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa datang beribadah Bapa, memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih juga Bapa, kami sudah mendengarkan firman Bapa pada sore hari ini Bapa. Kiranya firman yang sudah disampaikan pada sore hari ini Bapa benar-benar melekat di dalam hati dan pikiran kami, bahwa kematian-Mu Bapa sudah menyelamatkan kami umat manusia yang percaya kepadamu. Bapa, jadikan kami anak-anak yang senantiasa pelaku firman dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku kami. Bapa di surga, pada sore hari ini Tuhan kami berdoa buat PA Wanita ini Bapa, supaya semakin Tuhan berkati, semakin memberkati orang-orang yang mendengarkannya, terutama ibu-ibu Bapa, supaya menjadi ibu-ibu yang kuat, ibu-ibu yang tangguh, ibu-ibu yang diberkati, ibu-ibu yang takut dan gentar akan Engkau. Bapa di surga, demikian juga Bapa, biarlah para ibu-ibu ini juga Bapa, ibu-ibu yang senantiasa Bapa suka membaca dan mendengar firman-Mu, sehingga mereka juga bisa mewariskan firman yang mereka baca kepada anak-anak mereka, sehingga Bapa, anak-anak yang mereka didik juga menjadi generasi-generasi yang takut dan gentar akan Engkau. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk senantiasa bekerja di dalam kehidupan kami. Karena Bapa, kalau dari diri kami sungguh tidak sanggup, tidak kuat. Tapi dengan penyertaan-Mu kami sanggup, kami cakap menghadapi apapun di dalam hidup ini, karena Engkau Bapa sumber kekuatan kami. Demikian juga Bapa, pada sore hari ini kami juga masih mau berdoa buat setiap rumah tangga para jemaat Bapa, satu persatu, biar Tuhan lawat, Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan limpahkan berkat, sehingga hidup mereka Bapa boleh senantiasa bersuka cita, mengucap syukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Menjadi rumah tangga yang boleh menjadi contoh bagi orang-orang di sekelilingnya. Kami juga berdoa Bapa buat anak-anak kami Bapa, yang mungkin sekarang sedang mengikuti pendidikannya, yang sedang bekerja, yang sedang menantikan pasangan hidupnya. Bapa berkatilah, kami angkatkan doa kami kepada anak-anak kami ini semuanya Bapa. Semua dalam perlindungan-Mu, dalam tuntunan-Mu, dalam pemeliharaan-Mu, dan apa yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana janji Tuhan, mereka anak-anak yang berhasil, anak yang luar biasa di atas rata-rata, anak yang pemenang, anak yang kepala tidak ekor, anak yang senantiasa diberkati dan menjadi berkat. Bapa di surga, pada sore hari ini kami juga masih mau berdoa Bapa, supaya kami menjadi orang tua, ibu-ibu yang boleh menjadi contoh bagi anak-anak kami juga. Berkati kami Tuhan, berikan kami roh kelemah lembutan, roh kesabaran untuk mendidik anak-anak kami. Bapa di surga, kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami, Pastor Andi dan Bu Enda bersama keluarga, diberkati Tuhan luar biasa dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Kami juga berdoa Bapa buat tim-tim yang
turut dalam pelayanan-pelayanan setiap harinya Bapa di JKI SHBC Serang. Biar Tuhan berkati senantiasa, Tuhan pakai semakin luar biasa setiap pelayanan mereka, pelayanan yang meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa buat para gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan lainnya dimanapun Bapa. Biar Tuhan berkati, Tuhan urapi setiap pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah pelayanan mereka melakukan Bapa, semuanya untuk menjangkau jiwa-jiwa yang hilang, menyampaikan pekabaran Injil, menghibur, menguatkan orang-orang yang berbeban berat, yang hatinya hancur, supaya semuanya Tuhan datang kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, sumber keselamatan, sumber pemulihan, jalan keluar, sampai semua lutut bertekuk, sampai semua lidah mengaku Engkaulah Tuhan satu-satunya, Bapa segala bangsa, Raja di atas segala raja, Juru selamat dunia, Juru selamat pribadi lepas pribadi. Kami juga mau berdoa Bapa di surga, buat negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan Engkau berkati, Engkau lawat Tuhan bangsa ini, supaya tidak ada huru hara. Biarlah Engkau berkati pemimpin kami Pak Jokowi bersama jajaran kabinet yang sedang memimpin pada saat ini. Engkau pimpin Bapa, supaya mereka memimpin dengan baik dan benar, mencintai rakyatnya. Dan berkati kami rakyat Indonesia juga Tuhan, untuk menjadi rakyat yang tunduk pada pemerintah. Karena pemerintah itu sendiri adalah pilihan-Mu Bapa. Kami percayakan pemimpin kami ini Bapa, pemimpin yang diberkati. Buatlah negara kami ini Tuhan terluput dari virus corona yang sedang melanda juga. Kami percaya Tuhan program vaksin juga berjalan dengan baik. Sampai semua umat-Mu Bapa, percaya Bapa, hanya Engkau yang mampu meluputkan kami dari virus corona ini. Biarlah Tuhan program-program yang dijalankan pemerintah kami Tuhan berkati, semuanya berjalan dengan lancar. Tolak Tuhan orang-orang yang sengaja untuk menghancurkan Bapa, yang membuat huru hara, yang membuat celaka-celaka maut di dalam bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat bencana-bencana yang sekarang sedang menimpa negara kami Bapa. Beberapa kota di negara kami ini Bapa, seperti di NTT, seperti di NTB Bapa, oleh karena banjir, oleh karena gempa Bapa, yang tanpa diduga-duga Tuhan, ada beberapa umat-Mu Bapa yang sudah Engkau panggil terlebih dahulu. Kuatkan Tuhan keluarga-keluarga yang sudah ditinggalkan Bapa, berikan mereka penghiburan, berikan mereka kekuatan dan senantiasa mengandalkan Engkau. Kami juga berdoa Bapa buat para pemimpin di sana Bapa, supaya memperhatikan warga-warganya mereka itu Bapa yang perlu ditolong, supaya mereka membuka hati Bapa untuk memberikan bantuan Bapa. Tuhan Yesus, ampunilah bangsa kami ini Bapa. Mungkin banyak sekali dosa-dosa yang kami lakukan Bapa, sengaja maupun tidak sengaja Bapa, kepada orang-orang di sekeliling kami Bapa, terlebih-lebih kepadamu. Ampuni dosa dan salah bangsa kami ini Bapa, supaya kami terluput dari celaka maut, dari huru hara, dan juga dari para orang-orang yang tidak mengenal Engkau, yang berusaha senantiasa Bapa mengintimidasi kami umat-Mu Bapa, seperti teroris-teroris yang juga sedang marak di negara kami ini Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang lebih berkuasa atas segalanya itu Bapa. Engkau yang lebih berkuasa atas dunia ini, atas bangsa ini, atas negara ini. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa, dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini, yang kami peralaskan hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Sebelum kita pulang, kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput engkau dan saya di awan-awan. Haleluya, haleluya. Umat yang percaya, mari kita katakan amin. Ibadah telah selesai, sampai bertemu di ibadah Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati.